Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada masa pemerintahan Pak Joko Widodo, reformasi birokrasi terjadi, yaitu penyederhanaan birokrasi. Adanya penghapusan eselon 3 dan 4 di banyak kementerian dan lembaga, serta penguatan jabatan fungsional. Terlalu terjadinya digitalisasi layanan publik mendorong transformasi digital melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Lalu ada reformasi regulasi, yaitu dengan adanya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, untuk mengurangi tumpang tindih aturan dan mempercepat proses perizinan. Lalu ada peningkatan kinerja ASN atau aparatur sipil negara, evaluasi kinerja aparatur sipil negara melalui sistem meritokrasi dan pemanfaatan teknologi dalam rekrutmen serta penilaian kerja. Lalu kemudian dalam hal di peran dan reformasi BUMN, itu kita melihat adanya restrukturisasi dan holdingisasi yang pemerintah membentuk holding BUMN di berbagai sektor, semisal holding BUMN farmasi, holding BUMN pertambangan, dan holding ultra mikro untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Peningkatan profesionalisme dan transparansi melalui seleksi direksi dan komisaris berbasis kompetensi, serta peningkatan transparansi keuangan dan manajemen risiko. Fokus pada infrastruktur dan adanya ketahanan energi, BUMN seperti PLN, Pertamina, dan Hutama Karya diberi peran besar dalam proyek infrastruktur dan ketahanan energi, termasuk program pembangunan jalan tol, ketahanan energi nasional, dan percepatan transisi energi. Ada juga transformasi digital di BUMN, yaitu digitalisasi layanan dan operasional di berbagai sektor, termasuk perbankan, seperti di BRI, Mandiri, dan BNI. Di logistik ada Pos Indonesia, dan transportasi ada KAI dan juga Garuda Indonesia. Dalam hal kebebasan politik, kita melihat indeks demokrasinya itu Indonesia menunjukkan penurunan pada indikator kebebasan sipil. Ini mengindikasikan adanya pengikisan ruang kebebasan dan kritik publik. Yang kedua adalah persepsi yang berbeda. Ada perbedaan persepsi tentang pemerintahan Jokowi dalam hal kebebasan berpendapat. Jokowi sendiri menyatakan bahwa iklim demokrasi di Indonesia makin liberal, namun realitasnya menunjukkan adanya tantangan dalam praktik. Lalu ada kritik dan intimidasi. Beberapa organisasi seperti Kontras dan Setara Institute menilai terjadi anti-kritik dan intimidasi terhadap orang-orang yang kritis terhadap pemerintah. Kasus-kasus pelaporan dan kriminalisasi terhadap aktivis dan jurnalis menjadi sorotan. Pembatasan ruang kritik. Ada kekhawatiran soal pembatasan ruang kritik dan perbedaan pendapat, terutama dalam konteks politik. Beberapa undang-undang yang dianggap kontroversial dan berpotensi membatasi kebebasan berekspresi juga menjadi sorotan. Lalu apa reformasi ekonomi yang di era Pak Jokowi ini? Pertama adalah kemudahan investasi, adanya Omnibus Law, OSS, dan Lembaga Pengelola Investasi atau INA. Kemudian ada reformasi fiskal, yaitu perluasan basis pajak, insentif UMKM, dan stabilitas makroekonomi. Ada hilirisasi industri, yaitu larangan ekspor bahan mentah, transisi energi hijau, dan program ketahanan pangan. Dalam hal konektivitas, yaitu pembangunan infrastruktur, ada tol Trans Jawa dan Sumatera, ada MRT, ada LRT, pelabuhan, dan bandara. Dalam energi dan digitalisasi, ada program listrik 35.000 MW dan pengembangan jaringan 5G. Kemudian terjadinya pemindahan ibu kota, pembangunan IKN untuk pemerataan pembangunan. Dan terjadi beberapa bencana, seperti juga zaman Pak SBY ada bencana di Aceh, tsunami tahun 2004. Pada eranya Pak Jokowi juga banyak terjadi bencana. Kita lihat saja seperti halnya ada yang namanya COVID-19, yaitu virus dari luar negeri. Kemudian adanya peningkatan koordinasi dan tanggap darurat dengan memperkuat peran BNPB dan BPBD untuk meningkatkan kapasitas tanggap darurat dalam merespon bencana secara cepat dan efektif. Lalu adanya penerapan teknologi, pembuatan aplikasi Peduli Lindungi yang memberikan informasi terkait potensi bencana dan status tanggap darurat untuk mempermudah komunikasi dengan masyarakat.
Pencegahan bencana. Pada era Jokowi, pemerintah Jokowi fokus pada mitigasi bencana melalui pembangunan infrastruktur ramah bencana dan restorasi ekosistem yang rentan. Lalu ada juga kita lihat contoh-contoh bencana di Palu, Donggala tahun 2018. Ya, terjadi gempa besar dan tsunami yang melanda Palu, Sigi, dan Donggala pada 28 September 2018. Kemudian Jokowi memberikan respon cepat bersama dengan BNPB, TNI, dan Polri untuk memberikan bantuan kepada korban dan telah melakukan rekonstruksi daerah yang terdampak. Kemudian ada banjir Jakarta tahun 2020. Banjir yang melanda Jakarta pada awal 2020 juga mendapatkan perhatian serius. Bantuan logistik, penanganan korban banjir, dan perbaikan infrastruktur menjadi prioritas utama. Lalu kita lihat kemudian pada eranya Pak Prabowo Subianto yang belum menginjak 2 tahun ini. Dalam visi misinya kita jelas melihat bahwa adanya impian rakyat Indonesia mempunyai pekerjaan yang layak. Adanya anak-anak bangsa yang bisa sekolah dan menuntut ilmu terbaik dengan lancar. Kemudian adanya kebutuhan pokok terpenuhi dengan harga-harga yang terjangkau. Semua petani bisa tersenyum karena harga jual produk mereka bagus. Itu beberapa janji-janji dalam visi misi kampanyenya. Semua buruh bisa tidur tenang karena menerima penghasilan yang cukup. Semua guru tekun mencerdaskan bangsa dan hidupnya dijamin pemerintah. Polisi, jaksa, prajurit berjuang dengan gaji yang layak dan keadaan hidup yang baik. Semua pasien mendapatkan pelayanan yang terbaik di rumah sakit. Kemudian adalah visinya bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Jadi ada 8 misi Astacita, ada 17 program prioritas, ada 8 program hasil terbaik cepat. Jadi Fondasi Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo dan para pemimpin negara Indonesia, adanya keberlanjutan pembangunan menghadapi tantangan strategis bangsa Indonesia, ada prinsip-prinsip ekonomi Pancasila berdasarkan UUD 45. Dari kesemua itu, kita melihat keadaannya sekarang adalah bahwa beberapa program yang ditelurkan oleh Bapak Prabowo, misalkan dalam hal adanya makanan bergizi gratis (MBG), adanya sekolah rakyat, kemudian kemarin bencana yang ada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat ditangani dengan cukup baik, walaupun masih banyak kekurangan di sana-sini, tetapi respon dan pembangunannya telah berlangsung dalam progres. Dan saat ini juga di beberapa juga karena kondisi alam, karena cuaca juga terjadi banjir dan itu sedang ditangani juga. Dan kini terlihat bahwa kondisi-kondisi pada eranya Pak Prabowo ini reformasi masih banyak perlu tantangan-tantangan yang diatasi, dan itu sekitar beberapa poin yang nanti akan disampaikan di part 3. Kenapa kita harus melihat era reformasi ini apakah sesuai dengan cita-cita tahun 98 atau mungkin kita perlu ada pembaharuan-pembaharuan yang sekiranya itu bisa mengatasi dari segala macam bentuk degradasi moral, kemudian penurunan demokrasi, dan juga pencapaian dari pemerataan kesejahteraan yang belum tercapai dengan baik. Nah, di era Prabowo ini saat ini kita melihat bahwa Presiden Prabowo betul-betul melalui rakornas yang terakhir itu mencoba mengorkestrasi sebuah pemerintahan dari kementerian, lembaga, badan-badan, daerah, provinsi, dan kabupaten kota sampai nantinya di kepala desa di pemerintah desa. Tentunya ini adalah hal yang baik untuk melawan pengentasan kemiskinan.